wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu kompetensi sosiokultural. Yang mana kompetensi sosiokultural ini termasuk di dalam 40% nilai di tes P3K di tahun ini ya teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjut soal nomor 1. Ini soal kita ambil dari modul ya teman-teman sekalian. Yaitu Anda senang tinggal dalam lingkungan yang A. Rumahnya berdekatan, B. Tertutup, C. Sepi, D. Suasana individual, E. Suasana penuh kekeluargaan. Jadi di pembahasan ini yaitu tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan dapat mengidentifikasikan bahwa Anda itu termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian, datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi, B. Memberikan ia sisa makanan dan uang, C. Membelikannya makanan, D. Membelikannya makanan. Ya sama ini teman-teman, yaitu E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Ya, jadi jawaban di sini yang paling pas yaitu ya, pembahasannya itu soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan. Alangkah baiknya Anda dapat memberikan makanan pun juga uang kepada anak tersebut. Ya, jadi yaitu B teman-teman sekalian, jawaban di sini. Lanjut ke soal nomor 3. Ya. Suatu hari, Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka, Anda akan A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Ya, di pembahasan ini, soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda terhadap orang lain, yang mana dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya. Jadi jawaban yang paling pas adalah B teman-teman, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Lanjut ke soal nomor 4. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan, maksudnya di sini di tempat kerja Anda itu ada yang berbeda agama ya. A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Ya, di sini pembahasannya itu A ya teman-teman, isinya yaitu bersikap toleran dan menghormati mereka. Yang mana soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Ya, jadi jawaban paling pas adalah A. Lanjut ke soal nomor 5. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tapi akan mengakhiri menerima aturan panitia. Tetapi akhirnya ya, menerima aturan panitia. B. Protes keras dan meminta tempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Dan E. Itu menerima aturan panitia. Pembahasan di sini soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan dengan bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Ya, jadi jawabannya adalah D teman-teman, yaitu menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar.
Lanjut ke soal nomor 6. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. D. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Ya, jadi pembahasannya yaitu soal di atas yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman, yaitu ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lanjut ke soal nomor 7. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok yang lain. Karena berbeda etnis, apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrok. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan bahwa untuk saling mengolok-olok lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Ya, pembahasan di sini soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda terhadap dengan perselisihan di sekitar lingkungan Anda. Alangkah baiknya Anda menjadi mediator penyelesaian konflik tersebut dengan mengedukasi kedua kelompok tersebut. Jadi jawaban paling pas yaitu E, teman-teman. Yang mana E ini menghampiri kedua kelompok dan mengedukasikan mereka tentang perbedaan. Ya, jadi dengan mengedukasikan atau memberi pengalaman apa itu tentang perbedaan, jadi mereka itu tidak lagi saling mengolok perbedaan etnis ataupun ras, suku, dan adat lain-lainnya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Ya, jadi jawaban paling pas yaitu di sini. Ya, soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Ya, jadi jawaban paling pas adalah A, teman-teman. Berlapang dada menerima penolakan itu. Nomor 9. Suatu hari, Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pemimpin. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruang rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Ya, soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian ya dan menghargai perbedaan. Dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, maka karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Ya, jadi jawaban paling pas adalah A ya, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Lanjut ke soal nomor 10. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghindari suasana harmonis. Ya, jadi pembahasannya di sini yaitu C, teman-teman. Isiannya itu opini yang baik yang sebaiknya disampaikan adalah opini yang dapat mengganggu pemerintah dalam memelihara persatuan negara. Opini yang menyinggung bertema.
Ya, jadi di sini berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA, ya teman-teman sekalian. Yang di mana di sini suatu negara itu mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, dan fakta. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan. Ingatnya, tidak disampaikan. Lanjut ke soal nomor 11. Oh iya, habis ya teman-teman. Kita batas nomor 10 ya. Jadi nanti misalkan mau lanjut ini silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa berikhtiar yang kuat. Memberikan sesuatu itu dengan semangat motivasi untuk mencapai sebuah goal Anda. Agar pembelajaran yang admin berikan dapat dipelajari dengan baik dan benar dan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, kemungkinan itu salah dari admin. Silakan koreksi, silakan membaca referensi yang menurut teman-teman yang lebih bagus lagi atau lebih konkret lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.